Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang lebih berharga dan lebih penting dari apapun di dalam kehidupan ini, saudara. Ada begitu banyak hal yang berharga, ada begitu banyak hal yang penting, ada begitu banyak hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Tetapi dengar saudara, lebih daripada semuanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah pengenalan akan Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan pengenalan akan Tuhan. Bagi banyak orang beribadah sudah cukup. Bagi banyak orang memiliki predikat menjadi orang Kristen itu sudah cukup. Bagi banyak orang melayani di gereja, setia, beribadah sudah cukup. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini betapa penting kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui video ayat-ayat emas tentang pengenalan akan Tuhan ini, kita belajar semakin mengenal Tuhan. Hari ini melalui video ini saudara dibawa semakin mengenal Tuhan dan termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kerinduannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan, saudara akan semakin rindu untuk semakin mengenal Tuhan, dan saudara akan semakin memahami betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara mendengar kesaksian saudara, bagaimana saudara semakin rindu mengenal Tuhan, dan bagaimana saudara semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ataupun mungkin saudara adalah orang yang begitu haus dan rindu akan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini bagaimana saudara mengalami pengenalan akan Tuhan, supaya itu juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang menonton video ini. Itu bisa memotivasi setiap anak-anak Tuhan untuk semakin rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 ini Paulus menegaskan bahwa kebanggaan-kebanggaan masa lalu dia lepaskan, bahkan dia anggap itu sebagai sesuatu yang rugi. Dia anggap itu sebagai sampah, tidak berguna, tidak berarti sesuatu sama sekali, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi saudara, setelah mengalami pengenalan akan Tuhan, Paulus disadarkan, dan akhirnya dia kejar pengenalan itu lebih lagi dan lebih lagi. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa kebanggaan-kebanggaan dunia yang dia peroleh di masa lalu, sekarang dia sebut sebagai sesuatu yang rugi, sesuatu yang sampah, tidak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dia kejar, dan dia kejar terus pengenalan itu
di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak pernah cukup. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, di sana kita akan mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita lebih mengenal Tuhan, lebih rindu dan haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang tua. Dia adalah seorang pelayan di satu gereja dan dia sudah sangat lanjut usia. Dan melalui perbincangan itu, saudara, di satu sisi saya sangat bersyukur. Tapi di sisi lain saya juga sangat sedih. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu kami berbincang-bincang, saya menjelaskan tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berdoa, bagaimana hubungan saya dengan Bapa di sorga. Ketika saya berdoa, saya mengalami keintiman dengan Bapa di sorga. Saya mengalami pengalaman yang indah dengan Bapa di sorga. Ketika saya menjelaskan itu, saudara, dia bingung. Dan akhirnya dia bilang, kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saudara. Dia sering khotbahkan itu juga. Tetapi dalam perjalanan keagamaannya, dalam pengiringannya akan Kristus, dia tidak mengalami keintiman dengan Bapa. Di satu sisi, saya bersyukur sebagai orang yang masih muda, Tuhan menganugerahkan bagiku pengenalan akan Dia. Tuhan menganugerahkan bagiku satu hubungan keintiman yang begitu indah dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Di sisi lain saya sedih, kenapa Bapak ini tidak mengalami itu, karena memang dia tidak pernah dibawa, dididik, diajar untuk mengalami pengenalan yang lebih intim dengan Bapa. Dia hanya mengetahui dasar-dasar kekristenan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu dia alami. Tapi dia tidak pernah mengupgrade, dia tidak pernah mengejar untuk semakin intim dengan Bapa, untuk semakin mengenal Bapa. Paulus menegaskan, untuk mengejar pengenalan itu, dia anggap sampah kebanggaan-kebanggaan dunia. Saudara, sejauh mana pengenalan saudara akan Tuhan saat ini? Seberapa haus dan rindu saudara untuk mengenal Tuhan? Paulus dalam mengejar pengenalan akan Tuhan, kebanggaan-kebanggaan dunia, dia anggap sampah, dia anggap tidak berarti, dia anggap tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali, supaya memperoleh pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Saudara, mari kita kejar pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Yang kedua, saudara, ayat emas kedua tentang pengenalan akan Tuhan. Dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat umat-umatnya berlimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara rindu hidup saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan, kenallah Tuhan lebih dalam. Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan saudara, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan damai sejahteranya, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih dari apapun. Karena sekali lagi Petrus menegaskan kepada umat-umat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kamu dilimpahi oleh damai sejahtera, kamu dilimpahi oleh kasih karunia Allah ketika kamu mengenal Allah.
Saudara rindu kasih karunia Tuhan? Kenallah Tuhan. Saudara rindu damai sejahteranya melimpah dalam hidup saudara? Kenallah Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang mencari damai dari dunia ini. Banyak orang yang mengejar damai dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah memperoleh kedamaian dari perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia ini bisa memberikan kedamaian, maka orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah kaya raya, sudah punya segala sesuatu, tidak akan berakhir dengan mengenaskan di dalam hidupnya. Kita bisa melihat, saudara, orang-orang yang begitu terkenal, bintang-bintang film, begitu banyak mereka mati karena obat penenang. Kenapa? Karena mereka tidak tenang. Karena mereka tidak mengalami ketenangan damai sejahtera. Padahal segala sesuatu ada. Keamanan, perkara materi, kelimpahan, semua ada pada mereka. Begitu terkenal. Tetapi matinya oleh karena obat penenang. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan sehingga mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Karena memang ketenangan itu hanya ada pada Tuhan. Kalau kita rindu dilimpahi oleh ketenangan dan ketentraman, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea menegaskan bahwa untuk kita mengenal Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada usaha yang kita lakukan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Ada tindakan, ada kerinduan, ada hal yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Contohnya, saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan, dengan saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan. Ada begitu banyak channel-channel yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara bisa semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Saya sendiri membuat beberapa channel, saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan adalah salah satunya. Kemudian renungan penyejuk jiwa untuk renungan pagi, audio Alkitab untuk renungan malam. Channel-channel ini dibuat, saudara, untuk supaya saudara bisa semakin mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan bisa semakin mengenal Tuhan. Ada usaha yang dilakukan, ada waktu yang harus disediakan untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Artinya apa, saudara? Ada kerinduan dari hati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan ada tindakan-tindakan yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita rindu, kita berbuat, kita bertindak sebagai upaya untuk kita semakin mengenal Tuhan, saudara, maka firman Allah berkata bahwa ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, sebenarnya Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada kita. Tanpa Dia memperkenalkan diri kepada kita, kita memang tidak akan bisa mengenal Dia. Tetapi setelah Dia menyatakan diri kepada kita, kita pun ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita bisa semakin mengenal Dia. Dan kalau kita rindu mengenal Dia, firman-Nya berkata Dia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Saudara, kalau kita semakin rindu mengenal Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan seperti hujan yang turun pada akhir musim mengairi bumi. Ada kesegaran, ada suasana baru yang akan terjadi. Ada keindahan baru yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan dirinya.
Itu sebabnya kenallah Tuhan, rindulah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat emas berikutnya tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di sekitar gunungku, di seluruh gunung kudusku. Sebab apa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan akan membuat orang atau membuat saya dan saudara mampu bebas dari kejahatan, tidak hidup dalam kejahatan, tidak berlaku busuk. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara merasa berat, terbebas dari dosa. Mungkin saat ini saudara sedang dikuasai oleh dosa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dan membalas salah satu komentar di satu video di channel yang saya buat, saudara. Dan kemudian di sana ditanya, dia berkata, ada seorang anak Tuhan yang berkata, "Pendeta, saya begitu rindu bebas dari dosa, apa yang harus aku lakukan?" Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan membuat orang tidak akan berbuat jahat dan tidak akan berlaku busuk. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan tidak akan ada yang berlaku busuk. Kenapa? Karena di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan itulah yang akan membebaskan saya dan saudara dari kejahatan, dari dosa dan kebusukan. Kalau saudara rindu bebas dari segala kejahatan, maka hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, ayat ini firman Allah menuntut, firman Allah marah kepada umat Israel, dan kemarahan itu diakibatkan oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudara, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena murka Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Allah akan menuntut orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kenapa saudara? Karena Allah itu sendiri telah merendahkan diri. Dia yang meninggalkan sorga, Dia menyatakan dirinya, Dia menjadi manusia, Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menebus manusia. Itu sebabnya sangat wajar kalau orang-orang yang tidak mengenal Dia akan Dia tuntut dan akan dimurkai, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal Allah, padahal Allah sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya setiap kita saat ini, saudara, hiduplah dalam pengenalan akan Allah. Berusahalah untuk semakin mengenal Allah. Kejarlah pengenalan akan Allah lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena Allah akan menuntut dan murka kepada orang-orang yang tidak berusaha, yang tidak mengejar pengenalan akan Dia. Ayat berikutnya, saudara, tentang pengenalan akan Allah adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya, tidak mengenal Allah berakibat kebinasaan.
Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Tidak mengenal Allah berarti kebinasaan. Kenapa saudara mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Sehingga Tuhan juga menolak mereka. Orang-orang yang tidak berusaha, tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan, akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dalam hidup kita saudara, berusahalah, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman Allah ini berkata bahwa maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang tidak mengenal Allah juga akan berdampak kepada anak-anak mereka, karena anak-anak mereka juga akan ditolak oleh Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdampak anak-anaknya juga tidak mengenal Allah. Itu sebabnya hiduplah dalam pengenalan akan Allah, supaya anak-anak kita, keturunan kita juga mengalami pengenalan akan Allah, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah, keturunannya juga akan berakibat tidak mengenal Tuhan dan berakibat kebinasaan kepada keturunan mereka. Ayat emas terakhir saudara tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Allah menegaskan bahwa Dia lebih menginginkan pengenalan akan Dia daripada korban-korban bakaran. Artinya saudara, bagi Tuhan pengenalan akan Dia lebih penting daripada apa yang bisa kita beri bagi Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, tidak ada yang kurang dari Dia. Dia Allah yang sempurna saudara. Dan Dia menegaskan bahwa yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin mengenal Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin dekat dan intim dengan Dia. Itu yang paling dirindukan oleh Tuhan saudara. Saudara bayangkan jika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, padahal kita tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Dia, di mana pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Dan itu sebabnya saudara, pengenalan akan Tuhan harus kita kejar. Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi supaya aku bisa mengejar, supaya aku bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dibanding dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu dianggap rugi oleh Paulus untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan, memperoleh pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan, rindukan itu. Biarlah dalam kehidupan kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan dilimpahi damai sejahtera dan ketenangan. Puji Tuhan saudara, mari kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan,
ulurkan tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka. Dan saat ini yang paling utama yang hamba mohonkan kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, supaya mereka Engkau bawa semakin intim dengan Engkau, supaya Engkau membawa mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah hari demi hari mereka semakin dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, karuniai anak-anak-Mu dengan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Karena dengan mengenal Engkau, mereka akan dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu, bawa mereka semuanya semakin mengenal Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah dan menuntun mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menjadi pelanggan video-video di channel ini, mereka dibawa semakin mengenal Tuhan. Berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan.
Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS. Berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.